mengatasi beragam infeksi bakteri serius, terutama saat penyakit infeksi tidak membaik dengan obat lain. Obat ini tersedia dalam bentuk tetes mata dan telinga, salep mata, tablet, kapsul, sirup, serta suntik. Adapun indikasi kloramfenikol adalah sebagai antibiotik alternatif pada infeksi berat yang mikroorganisme penyebabnya masih susceptible dengan obat ini, atau apabila pengobatan dengan antimikroba lain yang lebih tidak toksik tidak tersedia atau tidak dapat diberikan. Kloramfenikol juga diindikasikan sebagai pengobatan topikal terhadap infeksi superfisial pada telinga luar dan infeksi superfisial pada mata. Individu dengan riwayat hipersitas atau reaksi toksik terhadap kloramfenikol. Yang kedua, individu yang mengalami penyakit pada sumsum tulang atau gangguan hematologi. Yang ketiga, dengan individu porfila. 4. Penggunaan sebagai formulasi pada infeksi ringan. Kelima, kehamilan dan menyusui. Keenam, neontus usia kurang dari 1 minggu. Dan yang terakhir adalah bayi lahir prematur. Menghambat bakteri, gram positif dan negatif, aerob dan anaerob, chlamydia, rickettsia, dan mikroplasma. Kloramfenikol mencegah sintesis protein dengan berikatan pada subunit ribosom 50S. Sebagian besar gram negatif aerob resisten terhadap makrolida, namun asitromisin dapat menghambat salmonella. Asitromisin dan klaritromisin dapat menghambat H. influenzae, tapi asitromisin mempunyai aktivitas terbesar. Keduanya juga aktif terhadap H. pylori makrolida, mengikat secara irreversibel pada tempat subanit 50S ribosom bakteri, sehingga menghambat langkah translatasi sintesisi protein. Eritromisin efektif terhadap organisme yang sama seperti penisilin. Karena itu, obat ini digunakan pada penderita yang alergi terhadap penisilin. Diindikasikan untuk pasien hipersensitif terhadap penisilin. Untuk dosis kloramfenikol, yaitu untuk penggunaan oral, injeksi, dan intravena atau infus, dosisnya yaitu 50 mg per kilogram berat badan per hari, dan dosis dapat dibagi menjadi 4. Untuk injeksi berat seperti septikema dan meningitis dapat digandakan dosisnya dan dapat dikurangi dosisnya ketika terjadi perbaikan klinis. Yang berikutnya, dosis anak. Untuk anak yang mengalami penyakit epiglotitis, hemophilus, dan meningitis purulenta, dosisnya yaitu 50 sampai dengan 100 mg per kilogram berat badan per hari, dan dosis dapat dilakukan dengan dosis terbagi. Yang berikutnya adalah bayi. Bayi berumur kurang dari 2 minggu dapat diberikan dosis 25 mg per kilogram berat badan per hari, dan dosis dapat dibagi menjadi 4. Yang berikutnya adalah bayi berumur lebih dari 2 minggu hingga 1 tahun, dosisnya yaitu 50 mg per kilogram berat badan per hari dan dapat dibagi menjadi 4 dosis. Bentuk sediaan obat yang beredar di pasaran biasanya berupa tablet, kapsul, serbuk, obat tetes, salep, dan spoid atau biasa disebut dengan suntik. Merek dagang kloramfenikol yaitu yang pertama Uvacetin, Sendofenikol, Chloramex, Chloramfenikol Permitet, Chloramedina, Colsancetin, Lamesetin, Ufamacetin, Licoklor, Novaclor, Otolin, Vanequin, Plus. List nama dagang selanjutnya adalah Chloramycin,
chloramycin D, lanacetin, dicoklor, mefamicetin, micetin, mikrotina, naksogin kompleks, novaclor, otolin, palmicol, ramicort, coltrop, coromecitin, denpenicol, genicol, erlamicetin, varsicol, fenicol, recomicetin, ribocin, sacamicetin, selescol, spersadexcom.